Mujizat tidak pernah muncul begitu saja. Seperti hujan deras, selalu ada awan mendung yang lebih dulu berkumpul. Shalom semuanya. Pernah enggak kamu udah berdoa untuk satu hal itu? Entah berapa kali kamu udah lupa hitungannya. Dan tiap malam, kamu cek lagi. Pesan belum dibalas, hasil belum keluar, saldo masih begitu aja. Dan diam-diam, kamu mulai curiga. Jangan-jangan doa ini enggak pernah nyampe kemana-mana. Di sisi lain, kamu suka dengar kisah. Seseorang disembuhkan dalam sekejap. Sebuah pintu yang tertutup lama tiba-tiba terbuka. Doa yang sudah sering dipanjatkan mendadak dijawab. Mengapa? Hari ini saya mau kasih tahu satu hal, dan ini bakal ngubah cara kamu nunggu. Karena faktanya, mujizat itu enggak pernah jatuh tiba-tiba dari langit. Kayak hujan deras yang turun begitu aja tanpa awan mendung sebelumnya. Manifestasi kuasa Tuhan itu nyatanya harus bergerak dulu dari tempat yang kamu enggak bisa lihat. Maka kita masuk ke balik tirai itu, ke alam roh, biar kamu memahami kenapa selama ini kok Tuhan terasa diam. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang besar sedang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita mulai. Titik awal, mengapa kita mengalami kesukaran? Sebelum kita ngerti caranya mujizat bergerak, kita harus jujur dulu soal kenapa kebuntuan itu ada. Coba bayanginnya gini, di belakang rumah kamu ada penampungan air. Penuh, enggak kurang setetes pun. Tapi pas kamu buka keran di dapur, yang keluar cuma netes-netes, kecil banget. Bukan karena airnya habis di sumbernya, tapi karena ada karat, ada sumbatan di sepanjang pipa yang menghubungkan penampungan itu ke keran kamu. Itu gambaran paling jujur soal kebuntuan yang kamu alami sekarang. Berkat dan mujizat Tuhan untuk kamu itu enggak pernah kering di sumbernya. Tapi ada penghalang di sepanjang jalur. Dan penghalang itu Alkitab kasih nama yang jelas. Bukan nasib sial, bukan kebetulan, bukan tidak adil, bukan karena kamu kurang beruntung. Tapi nama yang Alkitab berikan adalah dosa, yang udah jadi bagian dari sifat dasar manusia, yang diam-diam numpuk jadi karat di sepanjang pipa itu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kesalahanmu dan apa yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Coba dengar baik-baik kalimat itu. Bukan Tuhan yang menghilang, tapi kesalahan kamu yang jadi tembok. Dia enggak budak. Dia cuma menyembunyikan diri di balik tembok dosa yang kamu bangun sendiri. Seringkali tanpa kamu sadari. Dan ini bagian yang penting buat kamu tahu. Ini bukan tentang menghukum kamu. Ini tentang kamu akhirnya punya jawaban. Kenapa selama ini rasanya kayak nunggu di depan pintu yang enggak kebuka-buka? Alias, kenapa mujizat pertolongan tidak datang-datang? Membuka sumbat mujizat lewat pertobatan. Sekarang kabar baiknya, karat di pipa itu bisa dibersihkan.
Ya, sumbatan penghalang berkat mujizat di hidup kita bisa dihilangin. Dan caranya bukan nunggu pipa baru dipasang dari nol. Karena itu tidak mungkin. Sebab manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Maka satu-satunya cara, pakai alat ampuh yang bisa bersihin sumbatan secara tuntas. Di alam roh, alat itu namanya pertobatan. Tapi bukan pertobatan yang cuma jadi formalitas. Kayak ngomong maaf ke orang yang kamu senggol di jalan. Terus kamu lanjut jalan lagi tanpa nengok ke belakang. Ini pertobatan yang hatinya beneran remuk. Yang nyesel sampai ke akar. Bukan sekedar di permukaan kata. Dan ini bagian yang lucu kalau kamu mau pikir-pikir. Tuhan itu sebenarnya punya satu titik lemah. Dia bisa tahan menghadapi kesombongan. Dia bisa diam menyaksikan kepura-puraan berjalan terus. Tapi begitu ada satu hati yang jujur bilang, "Aku salah, aku hancur." Dia langsung bergerak secepat itu. Itu kelemahannya. Dan untungnya buat kamu, kelemahan itu jadi pintu masuk untuk kembali padanya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Jadi pengakuan tobat yang tulus itu fungsinya kayak cairan pembersih karat. Lewat darah Yesus, semua dakwaan yang nempel di sepanjang pipa aliran berkat itu dicopot. Bukan ditutupi rapi-rapi biar kelihatan bersih dari luar, tapi tetap aja sempit. Dicopot sampai ke akarnya, dan jalur berkat mujizat yang tadinya kesumbat mulai terbuka lagi. Kunci penggerak, mengampuni untuk diampuni. Tapi ada satu langkah lagi yang sering kelewatan. Dan ini yang bikin banyak orang udah bertobat, udah nangis, udah ngaku salah. Tapi mujizatnya masih belum datang juga. Coba pikirin mujizat itu kayak gembok yang butuh 2 kunci sekaligus baru bisa kebuka. 1 kunci udah ada. Namanya darah Yesus. Udah beres, udah lunas, gak ada yang kurang. Tapi ada 1 kunci lagi. Dan itu kunci yang cuma kamu yang pegang. Namanya pengampunan ke orang yang udah nyakitin kamu. Yesus sendiri ngajarin ini lewat doa yang paling sering kamu ucapin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini hukum tabur tuai yang mutlak di alam roh. Kamu minta belas kasihan, tapi masih nyimpen tagihan ke orang lain di laci hati kamu. Itu sama kayak kamu udah pegang kunci pertama, tapi kunci kedua kamu taruh di kantong dan enggak mau keluarin. Bukan karena Tuhan pelit, banyak aturan,
atau tidak adil. Tapi karena Dia mau kamu bebas dari dua sisi sekaligus, bebas dari dosamu sendiri dan bebas dari beban jahat yang kamu pikul gara-gara dendam ke orang lain. Jawaban akhir, kenapa mujizat terlihat tiba-tiba padahal tidak? Sekarang, kenapa rasanya pas mujizat itu datang, semuanya kelihatan tiba-tiba? Kamu bisa cek ke banyak kesaksian, semua terdengar tiba-tiba. Sekarang, coba kamu ingat pelajaran dulu soal air mendidih. Air itu mendidih di 100 derajat Celcius. Tapi pernahkah kamu tanya kondisi air di 99 derajat? Ya, kelihatannya masih diam aja. Masih kayak air biasa, belum ada tanda-tanda apa-apa. Terus tiba-tiba, di detik itu, naik 1 derajat doang. Langsung mendidih, langsung bergelembung semua. Orang yang lihat dari luar bakal bilang, "Wah, tiba-tiba mendidih ya." Tapi kamu yang masak tahu, panas itu udah dikumpulin dari menit pertama kamu nyalain kompor. Enggak ada di dunia ini yang tiba-tiba. Yang ada cuma titik di mana akhirnya kelihatan. Mujizat cara kerjanya persis kayak gitu. Hati yang udah tunduk, darah Yesus yang udah nyuci, pengampunan yang udah kamu lepasin. Itu semua panas yang udah dikumpulin jauh sebelum kamu lihat hasilnya. Dan ketika akhirnya kelihatan di dunia fisik, orang akan bilang tiba-tiba. Tapi kamu yang udah jalanin prosesnya, tahu itu bukan kebetulan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Kalau malam ini kamu lagi di titik 99 derajat, bertahanlah. Di alam roh, kamu lebih dekat ke titik didih daripada yang kamu kira. Maka jangan anggap remeh 1 derajat Celcius terakhir, 1 hari terakhir, 1 usaha terakhir. Karena perubahan besar sering terjadi di ujung yang paling tipis. Dan karena hari ini kita udah ngerti prosesnya, saya nggak mau cuma berhenti di penjelasan. Saya mau ngajak kamu sekarang juga beresin yang masih nyumbat itu. Nggak usah nunggu tempat yang sempurna. Posisi kamu sekarang udah cukup. Yang penting hatinya yang kebuka. Ucapin doa ini bareng aku. Kalimat demi kalimat. Enggak usah buru-buru. Bisa di dalam hati. Yang penting sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, aku datang hari ini. Bukan dengan kata-kata yang sempurna. Cuma dengan hati yang apa adanya. Aku enggak mau pura-pura. Sedang baik-baik aja di depanmu. Aku berhenti pura-pura. Aku sadar ada tembok yang aku bangun sendiri. Lewat dosa yang aku anggap kecil. Aku sadar
ada karat yang numpuk. Dari hal-hal yang aku simpan diam-diam. Aku tahu sekarang, doa yang terasa mantul itu bukan karena engkau enggak dengar, tapi karena ada sesuatu yang belum aku buka. Maka hari ini, aku berhenti menyalahkan keadaan. Dan aku pilih untuk menyesal sungguh-sungguh. Aku pilih berhenti membenarkan diri. Dan aku biarkan hatiku hancur di hadapanmu. Aku percaya darah Yesus sanggup mencopot semua dakwaan yang nempel di hidupku. Aku percaya jalur yang tersumbat itu mulai detik ini sedang dibersihkan. Tuhan, tunjukkan padaku siapa yang masih aku tagih di dalam hati. Tuhan, bawa ke permukaan nama-nama yang aku simpan dengan kepahitan. Aku lepaskan pengampunan itu sekarang. Bukan karena mereka pantas, tapi karena aku mau bebas. Aku serahkan kunci yang ada di tanganku, supaya pintu berkat-Mu terbuka penuh atas hidupku. Dalam nama Yesus aku percaya. Mujizat itu sedang bergerak. Walau aku belum melihatnya. Amin. Mujizat itu seperti nunggu air mendidih. Dan saya enggak tahu udah berapa derajat posisi kamu sekarang. Tapi satu yang saya tahu, kamu lebih dekat dari yang kamu kira. Haleluya, amin. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jika berkenan, berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.